Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Sofyan Rahman dengan NIM 221331006. Di sini akan menjelaskan tentang run language coding eh, bagian decoder. Di sini ada beberapa konsep dasar dari eh, proses encoding dari metode RLE ini. Di sini ada contoh penggunaan RLE adalah dengan mengganti setiap rangkaian angka 0 dengan dua karakter yang menunjukkan bahwa kompresi sedang dilakukan, diikuti dengan jumlah angka 0 dengan rangkaian tersebut. Semakin banyak angka 0 yang berurutan, maka ukuran file hasil kompresi akan semakin efisien. Di sini ada contoh, untuk angka 0 sebanyak 3 karakter, maka akan dikompres menjadi 2 karakter, yang dimana kompresi dilakukan dengan mencetak kembali angka 0 diikuti dengan jumlah angka 0 sebelumnya yang sudah dihitung pada original data stream. Itu adalah konsep singkat dari run-length encoding untuk metode kompresi. Sekarang bagaimana sih cara kita mendecode si kode ini, yang dimana misal kita punya data stream 1230589, setelah ditemukan angka 0, kita harus bisa mencetak angka 0 sebanyak angka di depannya, seperti konsep dasar pada RLE atau encodingnya. Sehingga outputnya itu menjadi 0-nya sebanyak 5 kali, yang dimana 123000089 itu buat hasil akhirnya. Sebenarnya konsep data stream tidak melulu untuk angka 0. Pada modul 2 ini ada beberapa kasus yang dimana data stream ini dilakukan perulangan pada angka yang bukan hanya angka 0 saja. Di sini saya memiliki kode decoding, yang dimana saya memiliki data stream yang bernilai 45132 dan seterusnya. Di sini juga saya mencetak nilai data stream awal dan mencetak hasil akhir decoding RLE yang dihasilkan oleh codingan ini. Di sini juga terdapat data stream yang melakukan perulangan bukan hanya untuk angka 0 saja, namun untuk seluruh angka yang melakukan perulangan. Jadi kompresi dilakukan bukan hanya untuk angka 0, tetapi dilakukan untuk angka-angka yang melakukan perulangan lebih dari sama dengan 2. Ini contohnya data stream 65 strip 2454. Strip itu menandakan bahwa angka 5 yang di depannya itu dilakukan perulangan sebanyak 2 kali. Jadinya hasil decoding RLE-nya itu adalah seperti ini. Jadi 65545444454. Terus bagaimana sih cara program ini bekerja? Kita bahas mulai dari flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, pada program sebelumnya kita diminta untuk mendecode data stream yang dimana di sini terlihat bahwa angka 0 yang menjadi titik perulangan untuk kita decode. Pertama kita inisialisasikan dulu variabel D dan C. Variabel D ini kita asumsikan sebagai data yang nantinya akan kita iterasi. Untuk C ini adalah data dari data stream. Di sini saya menampilkan flowchart-nya yang dimana bila I
dalam range panjang data stream di sini adalah 13, maka iterasi akan dilakukan sebanyak 13 kali sesuai panjang dari data stream. Lalu kita periksa bila C kurang dari panjang data stream, yaitu 13, maka kita periksa lagi, berikan kondisi lagi yang dimana C bukan 0, apakah true atau false. Misal, saya mengambil data stream, misal ada data stream 4, 5, dan seterusnya, ini adalah bagian dari nilai data stream. Kita tahu bahwa data stream 5 itu adalah ada di indeks 8, 0 ada di 9, 7 ada di 10, dan 7 ada di indeks 11. Kita periksa nih, apakah data stream C bukan 0. Semisal data stream C itu adalah bukan 0, 10 kan C datanya itu adalah 7. Berarti ini true dong. Maka dari itu kita lanjut ke kondisi berikutnya, yang dimana si C minus 1 sama dengan 0. Angka di depan C, angka di depan indeks C, yaitu 10, adalah 0. Indeks 9 adalah 0. Berarti ini kondisinya true. Maka dari itu, kita berikan angka pada variabel D sebanyak integer dari data stream C. Data stream C itu adalah 7. Yang berarti setelah D kita berikan nilai integer data stream C, maka nilai D menjadi 7. Setelah diberikan angka 7, kita lakukan iterasi sebanyak 7 kali untuk mencetak angka 0. Setelah dicetak angka 0-nya, maka print data stream C. Maka nilai akan di-print ke data stream atau di-print ke hasil output. Kenapa kita di sini menambahkan N sama dengan titik 2 kutip di atas? N sama dengan kutip di atas, ada 2 tuh kutipnya. Ini menandakan bahwa kita tidak akan mencetaknya sebagai paragraf baru, melainkan dalam satu line. Jadinya, si data stream 45132534507 dan seterusnya akan mendekode kode yang dimana kita memeriksa apakah di sana ada angka 0, terkhusus untuk 0. Terus kita periksa nih, angka di depannya itu berapa banyak. Di sini adalah 7 kali, yang dimana yang berarti si angka 0 ini kita cetak sebanyak 7 kali. Namun pada program ini, logik kita ubah menjadi periksa dulu angka semuanya yang bukan 0, terus kita lanjut periksa apakah angka sebelumnya itu adalah 0 atau bukan. Jika angka sebelumnya adalah 0, maka kita print 0 sebanyak angka C atau perulangan sekarang. Selanjutnya ada program yang kedua, yang dimana di sini program ini mendekode tidak hanya untuk angka 0, melainkan untuk semua angka yang melakukan perulangan. Kita memiliki data stream 65 strip 2 yang menandakan bahwa 5 ini dilakukan perulangan sebanyak 2 kali. Yang dimana sama seperti proses sebelumnya, kita periksa dulu apakah si variabel C ini dia kurang dari panjang si data stream. Jika iya, maka kita lanjut ke kondisi berikutnya, yang dimana si data stream C ini kita
kita periksa apakah dia adalah strip atau bukan. Untuk kasus ini kita periksa apakah data string pada indeks C bukan sama dengan strip. Jika kondisi yang ini memenuhi, selanjutnya adalah memastikan bahwa karakter sebelumnya adalah strip. Ini adalah contoh pemecahan si data stringnya. Data string yang kita punya adalah 6, 5, strip, 2, dan seterusnya. Namun saya ambil 3 indeks saja untuk contoh. Kita periksa dulu nih, semisal si C-nya itu adalah 3 atau indeks ketiga. Periksa apakah dia bukan strip atau dia adalah strip. Tentu indeks 3 itu bernilai 2, berarti kondisi ini bernilai true. Lanjut ke kondisi berikutnya yang dimana C lebih dari 0, itu true. Dan ada kondisi N di sini, yang dimana dua variabel ini harus bernilai true untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Data stream C-1 sama dengan strip. Data stream C-1 berarti indeks kedua adalah strip. Betul. Ini adalah true. True and true menghasilkan true. Maka ini akan lanjut ke kondisi berikutnya, yang dimana kita memberikan variabel D bernilai data stream C yang diubah menjadi integer. Data stream C ini adalah 3. C-nya itu kan indeks ketiga tuh, berarti nilainya itu adalah 2. Jadinya si D itu bernilai 2. Lanjut kita ke iterasi selanjutnya, yang dimana kita mengiterasi karakter sebanyak D-1. Kenapa D-1? Karena sebelumnya kita telah mencetak angka 5, yang dimana pada proses if data stream C bukan strip, maka 5 termasuk dong. Nah, lanjut kita periksa lagi. If C lebih dari 0, ya, true, and data stream C-1 sama dengan strip. Untuk indeks ke-1, C-1 itu bernilai 6, maka kondisi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, si 5 kita print langsung, tidak melewati proses ini. Oleh karena itu, pada proses bila kita menemukan strip di angka sebelumnya, kita melakukan iterasi sebanyak D-1 untuk mengulangi duplikat data. Nah, di sini kita mencetak si data stream C-2. Kenapa C-2? Karena kita ingin mencetak angka 5 sebanyak D-1. Gitu. Jadinya program ini melakukan iterasi untuk print angka sebelum minus sebanyak D-1 atau satu kali perulangan untuk kasus C dengan indeks 3. Jadi data streamnya 65, minus 2, 4, dan seterusnya menjadi 655, 45, dan seterusnya. Data stream C yang bernilai 3 ini adalah hanya sebagai contoh untuk logik pada data stream selanjutnya, yang dimana bila 4 minus 4 nih di sini, yang berarti angka 4 diiterasi atau dilakukan perulangan sebanyak 4 kali. Di sini ada angka 0, minus 3 atau strip 3, yang jadi si angka 0 ini memiliki nilai data asli sebanyak 000, sebanyak 3 karakter, dan seterusnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.